Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perkuliahan di mata kuliah manajemen operasional. Yang hari ini kita rencana di semester 6 MBS kelas A dan semester 6 MBS kelas B juga saya sampaikan ya di semester 4 juga manajemen bisnis syariah, karena materinya sama gitu ya, mata kuliah yang sama, manajemen operasional, dan substansi di dalam isinya juga sama. Jadi Bapak gabungkan untuk di semester 4 dan semester 6 ini. Nah, rencana awal juga Bapak mau menyampaikan di hari Rabu ya, karena kan kalender pemerintah juga libur, hari Nyepi ya. Tapi kita isi kegiatan ini dengan perkuliahan agar di hari-hari besok tidak ada penggantian ya dari mata kuliah yang kosong gitu. Jadi kita isi agar lebih bermanfaat. Nah, hari ini di pertemuan kedua di manajemen operasional kita akan bahas secara ruang lingkup ya. Jadi apa yang perlu dipahami di dalam manajemen operasional ini. Jadi nanti ada sub operasionalnya. Yang perlu kita ketahui itu adalah kita lihat dari fungsi esensial di dalam menghasilkan sebuah produk. Di dalamnya ada bagian marketing, kemudian ada bagian operasional atau bagian operasi, dan kemudian ada bagian keuangan. Dan tidak lupa juga pasti ada sumber daya manusia, karena manusia yang mengelola bagian-bagian daripada marketing, bagian operasi, dan keuangan. Harus ada manusia yang mengelolanya. Nah, ketiga ataupun keempat irisan ini saling berkaitan ya, karena tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Marketing di bagian marketing berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan operasi, kemudian operasi juga tidak bisa berdiri sendiri ya, karena ketika operasi ya bekerja sama dengan marketing, pastinya dia akan berkaitan dengan pengelolaan anggaran, bagaimana pengelolaan proses pemasarannya, pasti saling beririsan. Kemudian bagaimana kaitannya dengan operasi dengan keuangan, pasti kerjasama dengan halnya perencanaan keuangan ataupun budgeting. Kemudian posisi SDM di sini tentunya saling beririsan juga, karena sumber daya manusia ini adalah otaknya ya. Kalau di dalam bisnis itu adalah aliran darahnya harus lancar, berarti kalau di dalam perusahaan itu diibaratkan manusia itu adalah otaknya ya. Kalau misalkan tidak ada manusia, tidak bisa segala sesuatu dikelola dengan baik. Nah, terdapat banyak alasan ya mengapa manajemen operasi itu menjadi hal yang penting untuk dipelajari oleh kalian ya. Tadi sudah disebutkan bahwa di dalam manajemen operasi ini ada 3 fungsi mendasar ya di dalam sebuah perusahaan. Selain fungsi daripada pemasaran, kemudian ada fungsi keuangan, dan ada fungsi daripada operasi itu sendiri. Nah, fungsi daripada keuangan ya itu banyak di perusahaan, meliputi pengelolaan keuangan dalam perusahaan, mulai dari proses pengumpulan dana ya hingga pelunasan kewajiban perusahaan. Itu dari fungsi daripada keuangan. Kemudian fungsi pemasarannya atau marketing. Nah, tentunya fungsi marketing ini tujuannya adalah menciptakan bagaimana demand ya ataupun permintaan, dan memotivasi pelanggan untuk memesan produk ke perusahaan. Kalau fungsi daripada manajemen operasi itu lebih ke inti dari bisnis ya, inti secara teknis, karena tanpa kegiatan manajemen operasi maka nggak ada produk yang dihasilkan. Jadi tanpa produk maka eksistensi perusahaan itu nggak ada ya. Kemudian kita lanjut di slide selanjutnya berbicara tentang pengertian manajemen operasi. Nah, MO ini ya pengertiannya banyak ya, dari tokoh-tokoh Prof. Dr. Eni, kemudian Muhammad Hasanuddin juga banyak yang membicarakan tentang konsep ataupun teori dari
manajemen operasi. Kalau kita lihat, MO ini adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai di dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Ya, berarti ada proses input, ya, kemudian ada transformasi. Ya, transformasi itu ada perubahan, ada proses dari bahan mentah menjadi diolah, kemudian diproses, kemudian outputnya menjadi bahan jadi, yaitu berbentuk produk. Ya. Kemudian kegiatan ini berlangsung di semua organisasi, baik itu di perusahaan manufaktur ataupun jasa. Nanti akan dibahas kaitannya dengan pola kegiatan di industri itu seperti apa, siklusnya seperti apa, dan kita akan implementasikan di dalam bisnis ataupun perusahaan, ataupun nanti ketika kalian mau membuka produk idea, ya, ide produk yang akan kalian angkat itu seperti apa, nanti bisa dilihat dari pola kegiatan industrinya. Kemudian mengapa kalian mempelajari manajemen operasi? Yang pertama adalah tadi, ya, memahami tiga fungsi, ya, ketiga fungsi dasar dari kegiatan bisnis suatu perusahaan yang tadi saling beririsan. Ada fungsi produksi atau operasi, ada fungsi pemasaran, kemudian ada fungsi keuangan. Nah, irisan operasi dan pemasaran misalnya desain produk. Kalau misalkan irisan operasi dengan keuangan berkaitan dengan anggaran, perencanaan kapasitas. Kemudian irisan pemasaran dan keuangan, ya, kerjasamanya misalnya di dalam pengendalian persediaan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, memahami produk yang dihasilkan mulai dari awal sampai dengan produk itu jadi. Kemudian MO itu bertanggung jawab atas modal besar, karena kaitannya tugasnya di sini adalah manajer, ya. Manajer akan bertanggung jawab, ya, atas modal yang besar. Ya, dengan modal yang besar itu perusahaan kemudian bisa memproduksi ataupun barang-barang yang akan di purchasing, gitu ya, dijual ke target pasar, yaitu harus ada modal yang besar, dan manajer dia harus punya tanggung jawab yang besar atas modal yang besar tersebut. Kemudian hampir 50% perusahaan itu ditangani oleh bagian produksi. Ya, ini berbicara di bagian ataupun di pabrik-pabrik manufaktur yang memerlukan peralatan-peralatan besar. Kemudian mayoritas aset, ya, baik pabrik, peralatan, kemudian persediaan di bawah penanganan manajer produksi. Jadi bagian vital, ya, kritis sekali, bagian itu kritis sekali, ya, manajer produksi ini, karena kaitannya hubungannya dengan bisnis. Kemudian penerapan manajemen operasional di dalam manufaktur. Kita contohkan misalkan di dalam perusahaan penerbangan yang sudah saya sampaikan kemarin di awal pertemuan. Ada produk, misalkan di situ kan ada bagian marketing, ya, ada bagian operasi, ya, kemudian ada bagian finance, ya, keuangan. Nah, di bagian operasinya, ya, kita lihat di penerbangan ada production control, ya, kemudian ada quality control. Oh, ini di manufaktur, ya, bukan di penerbangan, tapi di manufaktur. Kita contoh misalkan perusahaan Eiger, gitu ya. Di bagian operasinya itu pasti ada production control, ada quality control, sama purchasing. Kalau kita lihat production controlnya itu ada di bagian sini, ya. Jadi ada ribuan karyawan, dia mengawasi dari produksi yang produk Eiger yang sudah didesain, kemudian sudah hampir setengah jadi, gitu ya. Kemudian diawasi oleh tiap-tiap manajer operasionalnya, ya. Kemudian misalkan kalau kita mau lihat ke sana, nanti orang-orang yang mau lihat produksi controlling ini ada berada di bagian atas, ya, seperti yang ada di pagar di atas, itu bisa melihat, ya, melihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam production control. Kemudian ada quality controlnya ketika sudah jadi, gitu kan, ada pesanan-pesanan diawasi kualitasnya, gitu ya.
apakah ini sudah sesuai barangnya. Misalkan di dalam perusahaan Eiger itu kan ada tas, kemudian ada baju, ya, ada dompet, ada sepatu, ada sandal, banyak ya, karena manajemennya dia kerjasama dengan tas ekspor gitu ya. Tas ekspor, kemudian body pack itu bagian daripada satu manajemen yang kerjasama dengan Eiger. Makanya kalau adventure-nya ada yang untuk ceweknya biasanya di tas ekspor ya, merek ekspor itu yang punya tetap Eiger. Itu bagian quality control. Kemudian ada tadi yang terakhir itu purchasing. Jadi kalau misalkan produknya sudah jadi, itu tinggal di selling ya ke pasaran. Kemudian kalau misalkan penerapan manajemen operasi di perusahaan jasa, misalkan kita lihat diterapkan di penerbangan, bagian operasi itu kaitannya ada flight operation, kemudian ground support, sama facilities maintenance. Kalau flight operation itu yang sudah saya sampaikan juga di awal bahwa dia seperti controlling, dia memberikan masukan ataupun rekomendasi kepada pilot atas kelayakan terbang pesawat ya. Dicek pesawatnya apakah layak maksudnya, atau sudah jam terbangnya juga apakah sudah banyak. Kemudian lihat cuacanya seperti apa, kebutuhan fuelnya, kemampuan daya angkutnya, serta analisa lain yang berkaitan dengan suatu penerbangan. Itu flight operation. Ini kontak dengan langsung dengan pilot. Makanya ada film ya Aftermath yang diperankan oleh Arnold, itu kan kaitannya ada irisan dengan manajer operasi dengan pilot di atas, harus selalu kontak ya. Kalau misalkan tidak terjadi kontaknya, itu sangat fatal, dan terjadi ya kejadian nyata di Amerika Serikat. Itu nanti ada filmnya, silahkan bisa dilihat di judul Aftermath ya. Flight operation itu bagian operasi di flight operation. Kemudian ada di bagian ground supportnya yang disebut dengan seorang marseller gitu, kayak tukang parkirnya ya. Jadi dia memberikan komando kepada pilot pesawat untuk memarkirkan ketika mendarat pada landasan pacu. Dia disebut dengan marseller ya. Dia harus benar dan tepat saat memberikan tanda ataupun komando pada pilot. Nah, itu bagian-bagian operasi yang saling beririsan, jadi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kemudian fasilitas maintenance-nya biasanya kalau di penerbangan ada kantinnya, ada musolanya, ada fasilitas-fasilitas yang memberikan kepada para pengunjungnya ya biasanya. Kemudian contoh sistem produksi ya, tadi sudah disebutkan contoh sistem produksi itu dimulai ada sesuatu aktivitas, rangkaian aktivitas mulai dari input, output, dan output ya. Operasinya misalkan di sini bagian operasinya ada universitas, di dalamnya ada dosen ya, ada kampus, ada mahasiswa. Outputnya, keluarannya adalah tentunya mahasiswa yang terdidik ya, mahasiswa yang menghasilkan riset dan dia bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Misalnya contoh lain, operasinya bank, inputnya ada teller, kemudian ada staff, biasanya ada peralatan komputer, ada fasilitas dan energi, itu inputnya. Kemudian keluarannya adalah biasanya pelayanan keuangan atau pinjaman ya. Kalau di bank itu ada deposito, ada penyimpanan uang, dan lain-lain banyak ya. Kemudian contoh ada apalagi, misalkan sistem produksi operasinya misalkan rumah sakit ya, di perusahaan jasa. Rumah sakit itu biasanya inputnya itu ada dokter, di dalamnya ada perawat, ada staff, kemudian ada peralatan-peralatan, dan ada fasilitas dan energi. Kemudian keluarannya, outputnya itu ada jasa kesehatan dan pasien yang sehat tentunya. Itu contoh daripada sistem produksi. Kemudian kita lihat karakteristik barang ya. Tentunya kalau karakteristik barang itu ada wujudnya ya, berbentuk fisik, mudah disimpan,
kemudian produksi mendahului konsumsi, pasti barangnya itu akan diproduksi dulu sebelum dikonsumsi oleh konsumen, berarti harus diproduksi dulu barangnya. HP-nya itu diproduksi dulu, baru masuk ke toko-toko, baru dikonsumsi oleh konsumen. Jadi makanya produksi mendahului konsumsi. Nah, kontak langsung dengan konsumen rendah. Ya, jadi nggak mungkin saya mau minta HP Samsung M31 versi yang terbaru terus saya minta langsung ke pabriknya, itu nggak bisa. Jadi kontak langsung dengan konsumen itu rendah, kecuali ketika seri M31-nya sudah ada di counter baru kita bisa beli. Jadi kontak langsungnya rendah gitu ya. Itu karakteristik dari barang. Kemudian karakteristik jasa itu tidak berbentuk fisik, ya, nggak bisa disimpan, produksi dan konsumsi bersamaan, karena ya pasti butuh konsultasi, ya, konsultasi dengan dokter langsung. Jadi kontak langsung dengan konsumen itu tinggi. Saya punya penyakit ini, riwayat penyakitnya ini, jadi kita membeberkan semuanya kepada dokter. Itu kontak langsung dengan konsumennya tinggi. Itu karakteristik jasa. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah manajemen operasionalnya, ya, ada 3 fokus di sini ya. Kalau kita lihat dari early concept mulai dari tahun 1776 sampai 1880 itu masih labor specialization gitu ya. Ya, udah masih fokusnya itu ke biaya. Jadi kumaha carana, ya, biayanya itu dipres jadi nggak terlalu mahal gitu ya. Kemudian masuk scientific management era di tahun 1880 sampai 1910 sudah mulai ada Gantt ya. Jadi ini kaitannya ada manajemen proyeknya, sudah dikenalkan CPM-nya di tahun 1980. CPM itu ada critical path method ya, atau yang disebut dengan project evaluation review teknik. Nanti kalian akan mendapatkan di mata kuliah biasanya di manajemen proyek. Kemudian fokus di kualitas, sudah berbicara kualitas itu masuk di tahun 1980 sampai 95, just in time. Ya, gimana caranya? Ya, tidak ada pemborosan, ya, jadi menggunakan barang-barang yang ada aja. Ya, jadi sudah berbicara kualitas, komputer sudah ada, electronic data interchange, kemudian empowerment, ya, itu sudah mulai fokus kepada kualitas. Kemudian di tahun 95 sampai 2010 sudah customization fokusnya. Jadi ada internetnya, ada learning organization. Makanya sekarang metode daripada manajemen operasional yang sudah diberlakukan di perguruan tinggi itu ada universitas terbuka. Sistem e-learningnya sudah mulai bagus gitu ya, menggunakan learning organization. Jadi pola metode pembelajarannya, mereka sudah punya aplikasi Turnitin untuk mengecek karya ilmiah karya ilmiahnya mahasiswa ketika skripsi, dan dicek dengan Turnitin, nanti kelihatan apakah ini tingkat plagiasinya di atas 30%. Kalau misalkan di atas 30%, nanti itu termasuk plagiat. Ya, itu sudah sampai situ dengan learning organization. Ya, kemudian ada build to order, ada e-commerce, ya, sudah masuk ke ranah globalization. Kemudian kita lanjut hubungan MO yang tadi saya singgung di awal. Hubungan MO dengan pola kegiatan industri, ya, ada produk idea, ya, ide produk, ya, ide produknya apa. Biasanya orang yang memulai bisnis itu dia akan masuk tahapan produk idea. Ide produknya apa, ya, sebelum kita teliti dan kembangkan R&D itu ya. R&D itu research and development. Kita riset di pasar seperti apa, apakah brand yang sudah saya tetapkan itu ada yang sama. Kalau misalkan ada yang sama di pasar, berarti kita harus mengganti nama brand kita, yang nggak boleh ada yang sama. Misalkan aus jadi haus gitu kan, dulu pernah
ada gitu ya, itu ceritanya yang aus ya diganti jadi haus gitu, karena sudah ada di Jakarta, sudah pernah ada brandnya, kemudian diganti, harus kalau misalkan sudah oke, sudah disetujui ya, kemudian bisa dikembangkan itu mulai dari kemasannya, desainnya ya, desain misalkan kemasan, kalau misalkan keripik gitu ya, berarti desainnya harus yang transparan gitu ya, ada logo stikernya apa, biar menarik lah gitu. Desain itu berbicara tentang desain. Kemudian fasilitasnya seperti apa? Fasilitasnya ya mungkin kalau di kuliner ataupun kita di perusahaan ataupun di pabrik-pabrik, berarti fasilitasnya harus ada fasilitas eh, mesin press ataupun seperti apa, ada mesin yang bisa membuat, kalau di tempat minum ataupun kafe-kafe kopi itu berarti harus ada alat kopi gitu ya. Production planningnya ya, ada rencana untuk produksi berarti sudah siap, kemudian di selling ya, dijual ke market, ke pasar, kemudian feedback dari masyarakat, oh ini ternyata produknya enak nih gitu ya, produknya diterima di masyarakat, berarti masuk lagi ke R&D ya, di riset lagi apakah ada yang kurang, kemudian dikembangkan lagi apakah desainnya perlu ada penambahan ataupun ada varian rasa yang perlu ditambahkan. Makanya hubungan MO dengan pola kegiatan industri itu seperti cycle gitu ya, roda yang berjalan, ada di atas, ada di bawah. Jadi ketika nggak diterima masyarakat ya pasti kita harus memikirkan lagi idenya apa nih, ide brandnya apa, yang apakah brandnya kurang apa ya, kurang diterima, nggak apa ya, nggak mudah diingat oleh masyarakat atau seperti apa, ataupun misalkan varian rasanya nggak enak, bahkan bisa dikembangkan lagi. Nah itu kaitannya dengan hubungan MO dengan pola kegiatan industri ya. Kemudian kita lihat 10 keputusan penting di dalam MO atau yang disebut dengan 10 critical decision ya. Jadi 10 keputusan penting dalam MO ini perlu ya diingat oleh manajer operasional, karena kaitannya di dalam tahapan sebuah perusahaan ketika mau apa namanya, produk sudah jadi dan siap untuk diproduksi ataupun bagian daripada ketentuan khusus sebuah perusahaan, kaitannya desain barang dan jasanya seperti apa, kemudian manajemen kualitasnya seperti apa, desain proses dan kapasitas seperti apa, strategi lokasinya bagaimana gitu ya, strategi layout itu berarti di dalam perusahaannya. Kemudian ada SDM dan desain pekerjaannya harus dipikirkan, manajemen rantai pasokan atau supply chain management, supplier gitu ya, distributor, karena itu harus ada ya, rantai pasokan itu harus ada setiap perusahaan tuh. Kemudian penjadwalan sebelum dikirim ke outlet ataupun ke gerai-gerai ya, dijual ke masyarakat konsumen. Dan pemeliharaan ini keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Nah dari 10 critical decision ini menjadi tugas kalian nanti untuk small research gitu ya, penelitian kecil, nanti silahkan pilih sesuai dengan kelompok kalian. Nanti kelompok kalian mau milih di perusahaan kecil ataupun bisnis ada, bisa jasa ataupun bisa manufaktur, bebas. Tapi ini sebagai latihan dasar ketika kalian nanti ada penelitian lebih dalam lagi di perusahaan yang mungkin lebih besar lagi, ketika kalian mengambil judul skripsi dan kalian sudah terbiasa dengan pola interview ya kepada responden, memberikan angket ya, seperti itu. Jadi 10 keputusan penting dalam MO ini bisa jadi bahan ya, UAS ya. Jadi nanti setelah UTS ya kalian bisa fokus untuk semua riset penelitian kecil ya, mulai dari pertemuan ke-9 ataupun 10 gitu ya. Nah ini judul filmnya Aftermath
yang diperankan oleh Schwarzenegger Arnold. Ya, jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Kita isi ya, walaupun libur kita isi waktu dengan hal yang bermanfaat dan tentunya bernilai agar kita bisa mendapatkan pelajaran dari setiap kejadian ataupun aktivitas yang kalian lakukan. Ya, untuk hari ini kita tutup di pertemuan 2 ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.